Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semuanya tentu baik-baik saja ya. Oke, ya kita akan lanjut dengan proses pembelajaran online kita. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran IPS. Tema 6, Kamis 17 Februari 2022, halaman 55 dan 56. Nah, kita sekarang sudah sampai di poin C ya, yaitu manfaat sumber daya alam. Oke, kamu mempelajari jenis-jenis sumber daya alam pada pembelajaran sebelumnya. Setiap sumber daya alam memiliki manfaat berbeda-beda. Manfaat tersebut dapat memudahkan kegiatan manusia. Apa saja manfaat sumber daya alam? Beberapa manfaat sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, atau satu, sebagai sumber energi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi biasanya dalam bentuk minyak bumi dan gas bumi. Iya ya, anak-anak, jadi yang kita tahu hanya sumber energi itu minyak bumi dan gas bumi. Namun, ada sumber-sumber energi lainnya ya. Nah, kita lihat. Selain minyak dan gas bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber energi dan bahan bakar. Ya, sangat betul ya. Nah, contohnya apa yang kita rasakan sekarang yaitu listrik. Nah, tentu saja anak-anak kita semua sudah punya listrik kan. Nah, ya, jadi energi listrik itu berasal dari pancaran sinar matahari yang dibuat dalam suatu alat, namanya alat konduktor. Nah, alat konduktor itu fungsinya sebagai apa? Sebagai menangkap radiasi sinar matahari. Nah, alat ini digunakan pada perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, sehingga hasilnya dapat kami rasakan semua ya, yaitu lampu bisa menyala, terus bisa putar TV, bisa dengar musik, bisa cas HP, bisa buka laptop, kasih menyala laptop ya. Nah, itu semua dari energi matahari yang dibentuk dalam energi listrik. Oke, lanjut. Ya, yang kedua sebagai pembangkit listrik. Nah, yang tadi Pak Guru bilang kan. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan manfaat minyak bumi atau energi matahari. Sumber daya alam dapat diolah menjadi energi listrik. Ya, betul ya, yang tadi Pak Guru sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi, energi atau sumber energi matahari itu diubah menjadi energi listrik. Sehingga dapat kita rasakan sekarang ya. Oke. Dengan demikian, energi listrik tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Nah, yang tadi Pak Guru bilang ya. Karena dari energi matahari dibuat dalam bentuk energi listrik, sehingga kita bisa merasakannya ya. Nah, selain PLN atau perusahaan listrik negara, ada juga satu alat yang bisa menghasilkan listrik, yaitu
tenaga surya. Nah, nanti anak-anak coba buka cari internet ya, gambar dari alat tenaga surya itu seperti apa. Nah, dan kegunaannya untuk apa ya? Nah, alat itu dia seperti konduktor ya. Dia menarik radiasi sinar matahari langsung dan mengolahnya menjadi energi listrik. Nah, sehingga dia bisa menyalurkan listrik dan bisa membuat bola lampu menyala. Dan juga bisa memutar TV dan lain-lain. Nah, itu salah satu juga dari alat yang mendapat menarik sumber daya atau energi listrik, energi matahari, sehingga diubah menjadi energi listrik ya. Oke, yang ketiga, kebutuhan makan bagi manusia. Ya, manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Betul ya sekali ya. Nah, kebutuhan manusia itu sangat besar, apalagi makan ya. Itu keperluan tiap hari bagi kita ya. Nah, sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Ya, betul. Kalau dari tumbuhan apa? Ya, mungkin sebagai sayur. Terus kalau dari hewan mungkin sebagai daging untuk kita makan, sehingga bisa menghasilkan protein bagi tubuh kita ya. Tubuh kita menjadi kuat. Nah, biasanya sumber daya alam dalam bentuk hewan dan juga tumbuhan ini diambil daging dan daunnya. Ya, yang tadi Pak Guru baru bilang ya, tentu saja pada umumnya itu kalau dari tumbuhan kita memerlukan daun. Nah, terus untuk dari hewan berarti kita butuhkan daging hewan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang keempat, kebutuhan tempat tinggal. Pohon merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Ya, Pak Guru mau tanya untuk anak-anak. Pohon itu bermanfaat bagi manusia atau tidak? Nah, tentu sangat bermanfaat ya. Karena manusia membutuhkan pohon untuk pembuatan rumah dan lain-lainnya. Nah, biasanya pohon dimanfaatkan kayunya, khususnya pohon dengan kualitas kayu bagus dan kuat. Nah, tadi baru bilang lagi, ya pohon itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, khususnya ya kualitas kayu bagus dan kuat. Nah, kira-kira anak-anak siapa yang bisa tahu ya kualitas kayu yang kuat itu kayu apa atau yang bagus? Ya, kayu besi. Terus kayu apa lagi? Ya, kayu matoa dan lain-lain ya. Nah, kayu tersebut digunakan untuk bahan bangunan. Iya ya. Manusia membutuhkan kayu juga untuk bahan bangunan ya. Mungkin pembuatan rumah ya. Menara-menara rumah ya. Rumah punya bagian di atas ya. Itu dibutuhkan kayu untuk bangunan. Pembuatan rumah biasanya menggunakan sumber daya alam kayu. Ya betul ya, bukan hanya dari dia punya menara atas atau rangka-rangka rumah di bagian atas, namun juga di jendela, ya, di pintu, ya, itu juga memerlukan sumber daya alam kayu. Sementara itu, gedung perkantoran menggunakan sumber daya alam dari mineral, yaitu besi. Nah, kalau sumber daya alam mineral ini berarti sumber daya alam ini berasal dari mana anak-anak?
Ya, dari dalam bumi, ya, yaitu besi, terus apa lagi, tembaga, terus emas, nikel, ya, dan lain-lainnya. Nah, sehingga di gedung-gedung perkantoran itu, ya, gedung-gedung besar itu mereka menggunakan besi, ya, sebagai bahan dasar, ya, bahan dasar untuk membangun bangunan yang bertingkat atau berlantai yang besar. Jadi menggunakan bahan mineral yaitu besi, ya, sumber daya alam mineral yaitu besi. Nah, untuk gedung-gedung yang besar atau perkantoran yang besar. Oke, yang 5, penghasil oksigen. Sumber daya alam pepohonan dan tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam terpenting. Iya, ya. Yuk kita lihat penjelasannya. Pepohonan dan tumbuhan mampu menyediakan oksigen. Jadi anak-anak, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya. Kita harus jaga, pelihara. Karena pohon dan tumbuhan itu menyediakan oksigen bagi kita. Jadi kita tidak boleh membakar hutan sembarangan, ya. Menebang pohon sembarangan, ya. Karena pohon juga merupakan tumbuhan dan pepohonan juga merupakan paru-paru bumi, ya. Karena dia memberikan oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, kita jangan tebang pohon sembarangan, membakar hutan sembarangan, ya. Kenapa? Kalau terjadi hal demikian, maka akan terjadi polusi yang sangat besar, ya. Kemarau mungkin, ya, akan terjadi banjir. Karena selain memberikan oksigen, pepohonan juga bisa menyerap genangan air, ya, menahan air. Ketika ada banjir, ya, akar-akar dari pohon itu bisa menahan banjir sehingga tidak terjadi banjir dan longsor, tanah longsor. Nah, seperti itu, ya. Oksigen sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, betul sekali, ya. Tanpa oksigen berarti manusia tidak bisa hidup. Untuk mendapat oksigen yang segar, yang baik itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita, yaitu dengan menanam pohon, ya. Terus menjaga tumbuhan-tumbuhan kita, ya. Supaya dia memberikan oksigen yang segar bagi kita dan kita sebagai manusia mengambil oksigen itu sebagai daya kerja kita atau aktivitas kita, energi kita tiap hari agar terasa segar. Oke, yang keenam, sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan. Ya, sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencarian sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Nah, kita lihat sebagai contoh pekerja tambang dan nelayan. Nah, pekerja tambang bergantung pada sumber daya tambang. Iya, ya. Jadi masing-masing yang dia punya tugas masing-masing, ya, atau punya keahlian. Jadi kalau orang yang bekerja di tambang berarti dia bergantung pada sumber daya tersebut, mungkin pertambangan seperti emas, apalagi batu bara, ya, dan lain-lainnya, sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan. Pendapatannya itu apa? Berupa uang dari hasil yang ia jual atau ia tukar dengan barang tambang tersebut, ya. Oke, yang berikut, nelayan bergantung pada sumber daya kelautan. Nah,
Yang pasti kalau orang yang melaut ya, atau yang dikatakan nelayan, pasti dia punya mata pencariannya itu di laut ya. Yaitu apa anak-anak? Ya, menangkap ikan. Nah, setelah ia menangkap ikan dan ia akan menghasilkan pendapatan. Nah, ia akan jual hasil tangkapannya, dan itu merupakan hasil pendapatan dia. Upah yang dia dapat ya, sesuai dengan hasil ia mungkin memancing dan lain-lain ya, sehingga bisa dapat ikan atau dapat kepiting atau dapat apa lagi ya, dapat cumi dan lain-lain ya. Nah, itu sehingga dia bisa merasakan penghasilan dari sumber daya yang dia tekuni, yaitu sebagai nelayan. Oke. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Mungkin ada hal-hal atau penjelasan dari Pak Guru untuk anak-anak belum mengerti atau belum dapat memahami. Anak-anak boleh putar video ini ulang dan bisa mendengarkan ulang lagi ya. Jangan lupa mencatat kembali pelajaran kita hari ini ke buku catatannya IPS. Oke. Untuk video-video selanjutnya nanti Pak Guru tampilkan lagi, kita belajar lagi ya dengan video-video seperti ini. Oke, mungkin ini saja penjelasan Pak Guru dengan materi hari ini IPS. Atas perhatian anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih. Ya, tetap semangat ya dan selalu belajar. Ya, selamat pagi anak-anak.